Segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu surga yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, yang mereka senantiasa berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, mereka tetap berinfak, yang senantiasa meredam amarah jika memuncak amarah mereka dan senantiasa memaafkan orang lain yang menzalimi mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Kemudian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Dalam surat Al-Hadid kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian, sabiqu yaitu berlombalah, duluanlah ya, menuju kepada ampunan Allah dan juga surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang agung. Di sini kalau tadi ayat dalam surat Al-Imran sari'u, bersegeralah, kalau ini sabiqu yaitu diluanlah ya. Kemudian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah kalian, cepat-cepatanlah kalian dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah suruh untuk bersaing ketika Allah menyebutkan tentang nikmat surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Jadi banyak ayat Allah tidak hanya memerintahkan untuk melakukan, beramal, tapi juga bersegera. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipanggil oleh Allah, sudah kita enggak bisa lagi beramal saleh. Disebutkan salah seorang saleh ketika dalam kondisi sakit, dia tetap baca Al-Quran. Maka ditegur oleh orang yang menyuruhnya, di saat seperti ini kau masih baca Quran? Ya, di dalam kondisi penghujung hayat, engkau masih baca Quran dalam kondisi susah. Dia mengatakan, saya ingin baca sebelum lembaran catatan amalku ditutup, mumpung masih dicatat oleh malaikat. Karena kalau sudah meninggal, selesai, kita enggak bisa lagi beramal saleh. Ya. Dan ketika orang meninggal dunia, maka amalannya tertutup, nanti dibuka lagi pada hari kiamat. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti pada hari kiamat baru dibukakan baginya, terbuka catatan amal tersebut dalam kondisi terbuka. Iqra kitabak. Allah berkata, bacalah catatan amalmu. Sementara kita masih hidup, maka malaikat masih siap terus mencatat apa yang bisa kita lakukan. Oleh karena kita disuruh bersegera, karena kita enggak tahu kapan catatan amal kita ditutup, yaitu kapan kita dicabut nyawanya, dan nyawa dicabut selalu atau biasanya dengan tiba-tiba tanpa diduga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya, memuji orang-orang yang bersegera dalam beramal saleh seperti para anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam berbuat kebajikan-kebajikan, dan mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba, dalam kondisi berharap dan dalam kondisi cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Di sini Allah muji para nabi yang mereka selalu bersegera dalam melakukan kebajikan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam satu hadis ya, ketika Rasulullah sallam habis salat asar ya, Rasulullah ucapkan salam, thumma qama musri'an. Rasulullah segera berdiri dan berjalan cepat. Sampai begitu cepatnya fatakhattaba riqaban nasi ila ba'dhi hujari nisa'ihi.
Rasulullah habis assalamualaikum, assalamualaikum, habis langsung beliau berjalan sampai melewati sebagian pundak para sahabat. Terburu-buru menuju salah satu rumah dari rumah-rumah istrinya. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan kenapa dia tadi buru-buru habis sholat. Beliau berkata kepada para sahabat yang mungkin heran lihat kondisi Nabi habis assalamualaikum, assalamualaikum langsung berjalan cepat. Kata Nabi, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Saya tadi pas sholat ingat ternyata masih ada kepingan logam emas, ya, batangan emas yang saya masih simpan. Fakarihtu an yahbisani fa'amartu bikismatihi. Ya, saya khawatir potongan emas tersebut akan menghalangiku atau menahanku, maka saya pun segera perintah untuk dibagi. Ya, para ulama berselisih apa maksudnya. Rasulullah mengatakan saya khawatir emas tadi menghalangiku atau menahanku, maka saya suruh segera dibagi. Ada yang mengatakan maksudnya saya khawatir saya jadi terhalangi gara-gara urusan emas ini, ya, saya terhalangi di melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, ya. Ya, artinya ini ada amanah, saya harus segera sampaikan. Saya harus segera apa? Sampaikan, ya. Makanya kalau orang dititipi amanah, ada uang umat, harusnya dia gelisah, ini belum disalurkan, harus segera disalurkan. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan fakarihtu an yabisani, aku khawatir aku akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kenapa tidak segera disalurkan? Maka aku segera salurkan. Rasulullah sempat lupa, maka Rasulullah ingat, dan ini menunjukkan Rasulullah SAW bersegera dalam melakukan amal saleh agar mudah dihisab pada hari kiamat kelak. Dan itulah juga kebiasaan para sahabat. Para sahabat juga bersegera dalam amal saleh, bahkan mereka berlomba-lomba, ya. Seperti contohnya ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW menyuruh untuk bersedekah. Karena perang Tabuk ketika itu perang sangat sulit, jarak tempuh 750 km, musim panas, sehingga butuh biaya yang banyak dan pasukan berangkat 30.000 orang. Maka Rasulullah menyuruh bersedekah. Maka datanglah Utsman bin Affan, dia mengatakan alayya mi'atu ibilin bi ahlasiha wa aktabiha. Saya sumbangkan 100 ekor onta dengan ahlasnya, itu dengan pelananya, wa aktabiha dengan dudukannya. Kalau katab itu dudukannya yang kayu yang di atas onta, ahlas itu maksudnya pelananya, kainnya. Dan semuanya berharga, ontanya ada nilainya, katabnya ada nilainya, ahlasnya juga ada nilainya. Saya tanggung 100 ekor onta. Dan itu banyak, ya. 1 ekor onta berapa ribu real sekarang, mahal. Kemudian setelah itu Utsman berkata lagi, alayya mi'atun ukhra, saya sumbang lagi 100 ekor onta yang lainnya. Kemudian dia berkata, alayya mi'atun ukhra, saya lagi tanggung 100 ekor onta yang lainnya beserta dengan qatabnya dan ahlasnya, aktabnya dan ahlasnya, itu dengan tunggangannya, dengan kayu dudukannya dan juga pelananya. Semangatnya Utsman bin Affan. Rasulullah mengatakan setelah itu, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Setelah ini Utsman bikin apa saja tidak beri mudarat baginya. Maksudnya segera untuk berinfak ketika datang seruan infak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman menyumbangkan luar biasa, jumlah yang sangat banyak, ya. Ternyata ketika ada perintah untuk sedekah, Umar dan Abu Bakar juga, Umar ingin melombai Abu Bakar. Kata Umar, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqatin. Fawafaqa malan indi. Fawafaqa dzalika malan indi. Kata Umar, Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah, yaitu maksudnya ketika perang Tabuk, ya. Dan kebetulan saya punya harta yang banyak ketika itu. Maka al-yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Kata Umar, sekarang kesempatan bagiku untuk melombai Abu Bakar kalau memang saya pernah berhasil. Ini saatnya saya berhasil mengalahkan apa? Abu Bakar. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisfi mali, maka saya pun bawa setengah hartaku. Maka Rasulullah, saya taruh di hadapan Nabi. Rasulullah berkata, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Umar bin Khattab, mithlahu, saya sisakan buat keluargaku seperti ini pula, yaitu harta setengah saya bagi buat Nabi untuk jihad, sebagian setengahnya buat keluarga, anak istri. Tiba-tiba faja Abu Bakrin bimalihi kullihi, tiba-tiba Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Maka Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik, belum ketahuan nih. Kata Rasulullah, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, tidak mungkin saya mengalahkan apa Abu Bakar.
Dan subhanallah mereka ternyata berlomba bukan cuma permasalahan yang seperti itu, bahkan permasalahan kecil, ibadah yang mungkin dianggap sepele, memberi kabar gembira kepada orang lain, Abu Bakar juga duluan. Saya contohkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Maksudnya bukan cuma masalah-masalah yang mungkin kita lihat pandang besar. Terkadang ada masalah yang kelihatannya sepele, memberi bahagia kepada orang lain pun Abu Bakar duluan. Dalam hadis kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Umar. Suatu hari Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar mereka keluar. Ra'au rajulan yusalli fil masjid. Mereka lihat ada seorang sedang salat di masjid. Orang tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat mulia. Ya. Yang pertama kali menjaharkan Al-Qur'an di samping Ka'bah kemudian dipukulin oleh orang Quraisy. Qala Umar, falamma kitna an na'rifahu, tatkala kami sudah dekat orang tersebut, kami hampir mengenalnya. Qala Rasulullah sallam, maka Rasulullah kemudian menjelaskan, memuji orang ini yaitu Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ratban kama unzil falyaqra'hu ala qiraati Ibni Ummi Abdin. Kata Nabi, siapa yang suka untuk membaca Al-Quran masih segar sebagaimana diturunkan, yaitu Ibnu Mas'ud kalau baca Quran persis seperti yang diajarkan. Ya, persis seakan-akan seperti baru segar keluar dari laut seperti ikan segar. Itu benar-benar tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi, persis seperti hukum-hukum yang Allah turunkan. Kalau ingin baca Quran masih segar, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud. Tsumma jalasa ar-rajul, setelah Ibnu Mas'ud baca Quran, kemudian dia duduk, yad'u, maka dia pun berdoa. Ketika dia berdoa, Rasulullah berkata, faja'ala Rasulullah sallam yaqul lahu. Umar cerita ini, maka Rasulullah sallam pun berkata mengomentari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, sal tu'ta, mintalah kau akan dikabulkan, mintalah kau akan dikabulkan. Qala Umar berkata, qultu wallahi la aqduwanna ilaihi fala ubasyirannahu. Kata Umar, demi Allah saya akan segera menuju lelaki ini, yaitu Ibnu Mas'ud, dan saya akan kasih tahu kabar gembira bahwasanya Rasulullah SAW memujinya, dan Rasulullah mengatakan kalau kau berdoa akan dikabulkan. Qala faqadautu ilaihi, maka saya segera, itu keesokan harinya pagi-pagi sekali saya pergi menuju Ibnu Mas'ud li ubasyirahu, untuk saya kabarkan gembira kepadanya. Fawajatu Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad sabaqani ilaihi. Ternyata Abu Bakar duluan. Fabasyarahu, kasih tahu, beri kabar gembira kepada Ibnu Mas'ud sebelumku. Kata Umar mengomentari, wala wallahi ma sabaqtuhu ila khairin qad illa wa sabaqani ilaihi. Demi Allah, tidaklah aku melombainya dalam satu amal pun kecuali dia yang menang. Tapi maksudnya mereka berlomba. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bukan cuma bersegera dalam yang kelihatan menurut kita amalan besar, bahkan memberi kabar gembira kepada saudara yang mungkin kelihatannya amal sepele, ternyata Abu Bakar juga mendahului. Ini contoh. Ya. Contoh lagi bagaimana para sahabat ketika Rasulullah beri kabar gembira, mereka semangat. Seperti ketika dalam suatu perang, Rasulullah memotivasi para sahabat, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin ardu samawati wal ard. Segeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada sang sahabat berkata, bakhin. Sungguh hebat. Kata Nabi, ma hamalaka ala an taqula bakhin. Apa yang buat engkau berkomentar, wow hebat. Kata dia, sungguh indah surga. Ya, sungguh indah surga. Ya. Kemudian dia bertanya, kalau saya meninggal apakah saya akan masuk jadi penghuni surga? Kata Rasulullah, innaka min ahliha. Kau akan termasuk penghuni surga. Maka dia segera masuk dalam medan pertempuran tanpa menunda lagi. Ketika itu dia sedang makan korma. Ya, maka dia keluarkan korma-kormanya dan dia berkata, la in hayaitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus nunggu sampai selesai makan korma, terlalu lama. Dia buang kormanya, langsung dia maju dalam medan pertempuran. Kalau nunggu harus sampai selesai makan nasi padang, kelamaan. Luar biasa. Mungkin para sahabat bersegera. Ada seorang namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu punya anak-anak, mereka mujahidin, mereka berjihad, dan sementara dia pincang. Kata anaknya, enggak usah ya, kita aja yang mewakili. Anaknya semua perang. Tapi dia juga, saya pengen masuk surga. Memang kalian larang saya masuk surga. Nah, dia pergi menuju Nabi, dia mengatakan Rasulullah, sementara dia beruzur, kalau orang pincang tidak harus berperang. Dia mengatakan Rasulullah, kalau saya meninggal hari ini, apakah pincangku ini akan menginjakkan
Maka injak surga, kata Nabi, kau akan injak surga dalam kondisi pincangmu normal. Maka dia segera masuk dalam pertempuran, akhirnya meninggal dalam perang Uhud radhiyallahu taala anhu. Lihatlah bagaimana Hanzalah ibn Abi Amir ketika dia baru menikah, menggauli istrinya di pagi hari, tiba-tiba dia mendengar genderang peperangan perang Uhud, maka belum sempat mandi junub, kemudian dia pergi perang. Akhirnya ketika meninggal dunia, Rasulullah melihat malaikat memandikannya. Kata Rasulullah SAW, is'alu sahibatahu. Tanyakan sama istrinya, ada apa gerangan? Ternyata istrinya bilang dia belum sempat mandi apa? Junub, bersegera. Oleh karenanya, orang-orang soleh di antara sifatnya pasti bersegera melakukan amal soleh. Bukan sekedar beramal, tapi ada sifat bersegera dalam melakukan amal soleh. Sebagaimana pecinta dunia, mereka juga bersegera mencari keuntungan dunia. Maka pecinta akhirat, mereka pasti bersegera juga mencari keuntungan akhirat. Taib. Di antara hal-hal yang membantu kita untuk bersegera dalam melakukan amal saleh, yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sering mengingat kematian. Kalau ingin semangat selalu, ada yang bilang, Ustaz saya sering futur. Futur gimana caranya enggak futur? Ingat mati. Kalau ingat mati, insya Allah semangat. Makanya Rasulullah, para ulama mengatakan siapa yang mengingat mati diberi nikmat dengan 3 nikmat, yaitu segera beramal, segera bertaubat, dan zuhud terhadap dunia. Pasti. Segera beramal, segera bertaubat, zuhud terhadap dunia. Dan siapa yang lupa dengan kematian, pasti malas beramal, pasti nunda-nunda taubat, pasti cinta sama dunia. Ya, nunda-nunda. Oleh karena Rasulullah mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Orang yang sering ingat, entar lagi saya meninggal ya. Kalau saya meninggal bagaimana? Ingat bagaimana alam barzah, ingat tentang kematian, ya. Oleh karenanya sering ingat akhirat, sering ingat kematian, ya, maka membuat orang termotivasi untuk beramal, segera beramal saleh. Kita lagi malas, wah, kalau sore ini saya meninggal, saya enggak bisa lagi. Mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, ya. Maka di antara cara untuk tidak malas beribadah, sering ingat kematian. Namun siapa yang suka sering ingat kematian? Ini ibadah yang orang malas melakukannya. Karena kalau ingat kematian, buyar semua, rencana buyar, mimpi buyar. Jadi, aduh, berat. Jadi orang malas untuk ingat kematian karena itu enggak enak mengingat hari akhirat, mengingat padahal mendatangkan kebahagiaan. Kelihatannya enggak enak tapi itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Orang yang sering ingat kematian maka dia akan semangat beramal soleh. Kalau dia sudah beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kita lihat diri kita. Kalau kita ternyata masih malas, jarang istighfar, jarang taubat, ya, masih cinta sama dunia, berarti kita jarang ingat apa? Kematian. Yang kedua, caranya agar kita semangat beramal dan tidak menunda-nunda, yaitu kita ingat akan adanya penghalang, ya. Adanya penghalang. Penghalang itu bisa datang cepat atau lambat. Bahwasanya kesempatan belum tentu kita rasakan terus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah ingatkan karena penghalang itu akan datang. Kata Rasulullah SAW, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum kau tua. Masih muda, semangat, masih energik. Kalau umrah, kalau haji, energik. Kalau berdakwah, energik. Kegiatan apa saja energik. Kalau udah tua, susah. Jalan pelan-pelan, pakai tongkat, didorong orang, ya. Haji juga setengah mampus, nggak gampang. Ya. Beda kalau masih muda, energik, masih bisa banyak produktivitas. Mumpung masih muda sebelum apa? Tua. Kalau udah tua repot. Ya, secara umum tua repot. Ada tua energik ada ya, tapi jarang. Ya. Mumpung masih muda, manfaatkanlah waktumu, semangatlah beribadah karena kau tidak selalu muda. Kata Nabi SAW, "Sihataka qabla saqamik." Mumpung masih sehat sebelum datang sakit. Kalau sakit susah mau beribadah, ya, susah. Ya, jalan susah, apalagi sudah terkapar di
rumah sakit, ya susah. Mumpung sehat, beramal soleh lah. Kemudian kata Nabi, waginaka qabla fakrik, mumpung masih duit masih ada, masih banyak, sebelum datang kemiskinan. Kalau udah miskin mau infak susah, malah cari utangan terus. Kalau masih kaya bahkan kita kasih utangan sama orang, bantu orang, mumpung ada duit. Ya. Rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Ditunda-tunda, akhirnya datang kemiskinan, tidak lagi bisa berinfak. Wahayat faragaka qabla syughlik, mumpung masih punya waktu luang sebelum sibuk. Kalau udah sibuk, ya, banyak urusan, semakin tambah umur semakin banyak urusan, jabatan semakin naik semakin banyak urusan, ya. Punya anak banyak semakin banyak apa? Urusan. Punya istri banyak apalagi semakin banyak apa? Urusan. Mumpung masih istri satu. Mumpung belum jadi pejabat. Mumpung masih punya banyak waktu luang. Kalau udah naik jadi direktur banyak urusan. Kalau naik jabatan banyak urusan. Makin banyak anak semakin banyak apa? Urusan. Urusan sana, urusan sini, urusan sana. Maka mumpung punya waktu luang, jangan tunda-tunda. Amal soleh. Saya enggak tahu nanti ke depan bisa punya waktu luang atau tidak. Kita kejebak dengan banyak kesibukan. Mau enggak mau, banyak yang mau diurus. Urusan ini, urusan ini, urusan ini. Banyak yang mau diurus. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik, mumpung masih hidup sebelum mati. Lihatlah tadi orang soleh, di saat sakaratul maut dia masih baca Quran, berusaha baca. Ditanya, saat seperti ini kau masih baca Quran? Kata dia, mumpung sebelum malaikat tutup catatan amalku. Kalau tutup sudah enggak bisa. Ini di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penghalang itu akan datang cepat atau lambat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan, badiru bil a'mali sab'an. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah beramal soleh sebelum datang 7 perkara yang mungkin menimpa siapa saja. Kata Nabi SAW, hal tanzuruna illa, tidaklah kalian menantikan kecuali 7 perkara. Salah satu dari 7 perkara, illa faqran munsian. Bisa jadi kalian tertimpa dengan kefakiran yang membuat lupa. Lupa apa? Lupa ibadah karena saking sibuk cari harta. Lupa. Namanya susah, anak sakit, istri sakit, kemudian anak kelaparan sehingga dia sibuk cari harta sehingga lupa untuk ingat Allah. Ini banyak terjadi. Mumpung kau tidak sampai fakir seperti itu, maka bersegeralah beramal. Bisa jadi Allah mengujimu dengan kefakiran yang buat kau lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang miskin kerja sampai lembur, enggak punya duit, setengah mati. Sibuk cari kerjaan, enggak dapat sampai lupa untuk ibadah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghinan mudghiyan, atau sebaliknya, ternyata kau jadi kaya dan kaya membuat kau lupa. Ya. Membuat kau lupa, melampaui batas dalam menggunakan kekayaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas tatkala dia memandang dirinya sudah kaya. Kau udah punya duit jalan-jalan terus sehingga lupa ibadah. Punya duit sombong, angkuh, cari barang-barang branded, kerjaannya mikir barang-barang branded, kerjaannya mau jalan ke sana, mau ke Paris. Dulunya Paris Parangtritis, sekarang Paris di Perancis. Subhanallah, berubah. Sibuk ya. Karena duit banyak, mau diapain? Sibuk lagi bikin rumah, lihat lagi mobil baru, beli mobil baru. Kenapa? Duit banyak. Ini duit ngapain? Sehingga mudghiyan membuat dia melampaui batas, dia lupa beribadah. Banyak orang kaya lupa beribadah. Tidak semua tentunya, tapi banyak yang lupa untuk beribadah. Kalau Nabi Sulaiman saja sempat lupa. Ketika dipaparkan kuda-kuda pilihan, hatta tawarat bil hijab. Sehingga dia sedang asik melihat kuda-kuda perang, kuda-kuda pilihan, sampai matahari terbenam. Dia lupa berzikir kepada Allah. Sehingga dia merudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Fatafika mashan bisuqi wal a'naq, maka dia pun sembelih kuda-kuda tersebut. Karena kuda-kuda ini membuat dia lupa ingat kepada Allah. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Lupa, ada yang bilang dia lupa zikir petang, ada yang bilang lupa salat. Karena saking sibuk melihat kuda-kuda itu bukan kuda-kuda hiasan, kuda-kuda pilihan malahan. Untuk perang dan yang lainnya. Tapi membuat dia lupa. Gimana lagi kita yang iman enggak beres. Itu Nabi Sulaiman aja pernah lupa gara-gara kemewahan dunia yang itu pun ternyata buat jihad fisabilillah. Bagaimana dengan kita? Mumpung, kalau bahasa kita, mumpung miskin beramal soleh.
Kalau Allah kasih kaya mungkin lupa. Iya enggak? Banyak orang lupa. Apalagi OKB, orang kaya baru. Wah, sibuk beli ini, beli anu. Udik ya. Hanya miskin tahu-tahu kaya. Lagi pejabat baru, banyak pejabat baru bisa jadi udik. Udik tahu enggak? Norak. Baru jadi pejabat. Bingung dihormati orang, bingung jadi dicari-cari orang. Biasanya enggak ada yang nyari. Sekarang banyak yang nyari, merasa orang penting dia. Kalau dia enggak bisa kontrol dirinya, dia lupa. Mutghi, dia lupa melampaui batas, lupa ibadah kepada Allah. Jadi terkadang ada orang diuji dengan kemiskinan yang buat lupa, terkadang diuji dengan kekayaan yang akhirnya membuat dia juga melampaui batas. Kata Nabi ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusak. Penyakit yang buang kita tidak bisa lagi ya. Untuk banyak beribadah susah. Kalau penyakit banyak susah, dia mau baca Quran berat, sakit. Dia mau umrah udah susah, berat ya. Penyakit-penyakit keras, berat ya. Apa yang dia mungkin baca Quran, zikir. Ada sebagian orang sakit dia baca Quran aja susah. Susah dia baca Quran, tenaga tidak ada. Tenaga tidak ada, apalagi mau sujud malah enggak bisa. Alhamdulillah kita masih sakit-sakit ringan. Mumpung masih sakit-sakit ringan, kalaupun kasih sakit masih bisa beribadah. Sebelum datang sakit yang parah yang membuat engkau terduduk sehingga tidak bisa beraktivitas banyak dalam ibadah. Kata Nabi, segeralah beramal. Tadi yang berapa? Yang keempat, au haraman mufannidan, atau masa tua yang bikin pikun. Udah tua lupa. Kalau udah tua susah. Saya baru kemarin ketemu ketemu orang di bandara. Dia baru jenguk orang tuanya. Orang tuanya sudah umur 90 lebih. Dia pun sudah tua, mungkin 60-an. Saya ketemu, dari mana? Dia bilang, saya baru jenguk orang tua Ustaz. Subhanallah, orang tua saya sudah seperti anak lagi. Seperti anak-anak, sampai saya ajak main-main, sampai cilukba, benar. Ya. Beda kalau orang tua yang hafal Quran enggak ya. Karena kita tahu guru-guru kita, masyayikh kita meskipun sudah 90 lebih tidak begitu. Tapi kalau tidak biasa baca Quran, tidak punya hafalan Quran, biasanya dia seperti kembali kepada anak-anak. Haraman mufannidan, tua yang buat dia sudah pikun atau sudah seperti anak-anak lagi sehingga pikirannya bukan lagi ibadah. Justru di ujung ketuaan dia malah mikir pingin jalan-jalan. Benar enggak tadi orang tua seperti itu? Dia enggak mikir ibadah, dia pikir jalan-jalan. Siapa yang sudah tua? Coba angkat tangan, ceritakan pengalamannya. Bukan pikir ibadah lagi, pikir jalan-jalan, pingin makan-makan. Kalau diomelin sedikit dia marah, suka ngambek, baper. Banyak orang tua seperti itu. Rasulullah mengatakan sebelum datang umur seperti itu, rajinlah beribadah. Nanti kalau sudah datang masa seperti anak-anak. Saya kemarin hampir enggak percaya, dia bilang, iya Ustaz, saya sama orang tua saya umur 90 lebih, saya kadang-kadang main cilukba seperti anak-anak, pingin diajak main, jadi ketawa ketiwi. Subhanallah. Tapi dia berbakti, sampai dia safar dalam periodik tertentu untuk menjenguk orang tuanya. Ya. Orang itu orang Padang ya, Masya Allah. Orang Padang. Jadi dia safar ke Padang untuk apa? Jenguk orang tuanya. Jadi tua itu terkadang merubah perasaan kita, ya. Mungkin ada hormon-hormon lain yang muncul sehingga kita tidak seperti dulu. Terkadang lupa untuk mikir apa? Akhirat. Atau pikun ya. Disuruh sholat, sudah sholat. Sholat Pak, sudah kok. Suruh-suruh terus padahal dia belum sholat. Jadi itu. Taib. Au mautan mujhizan, atau kematian yang tiba-tiba. Kematian yang tiba-tiba ini yang repot lagi. Kematian datang tanpa memberitahu. Seorang keluar di dalam kondisi merasa hebat, merasa kuat, tiba-tiba meninggal dunia ya. Seperti Qarun. Fa kharaja ala qaumi fi zinatih. Dia keluar di hadapan kaumnya dengan perhiasannya, dengan baju mewahnya, dengan emas-emas yang dia miliki, dengan anak buahnya, dengan kekayaannya, pamer. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan dia dan hartanya di dalam bumi. Dia tidak terpikirkan bahwasanya dia bakalan mati ketika itu. Dia lagi keluar dengan gagah-gagahnya dan sombong-sombongnya. Betapa banyak orang seperti itu keluar dari rumah tidak terpikirkan bakalan mati, 1% pun enggak ada pikiran, 1% pun bakalan ada kemungkinan mati. Probability-nya tidak ada dalam benaknya. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Kematian kapan saja. Orang sedang olahraga banyak yang meninggal enggak? Dia olahraga buat sehat malah meninggal. Banyak enggak?
Banyak. Dia olahraga buat apa? Buat panjang umur kan? Malah olahraga itu bikin dia mati. Banyak. Nggak ada yang tahu. Ya. Mungkin terlalu sehat makanya mati. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Ada pepatah Arab, utiya min haitsu ya'man. Seorang terkena musibah di sisi yang dia merasa aman. Dulu dia kena musibah di situ malah. Dia kena musibah di situ. Ya. Sampai saya diceritain ada ustadz, ada profesor ahli stroke, doktor ahli stroke, spesial stroke. Dia malah meninggal kena stroke. Dia malah meninggal kenapa? Stroke. Nggak ada yang tahu. Makanya antum jangan sok ya. Sok inilah, sok anulah. Tahu-tahu meninggal ya. Ada orang nggak pernah olahraga, kurus-kurus, tahu-tahu hidup lama. Yang satu olahraga terus mati di luar. Bukan berarti jangan olahraga, enggak olahraga. Tapi maksudnya kan itu olahraga, jangan merasa pede bahwasanya kalau saya olahraga umur saya lebih panjang, belum tentu. Belum tentu. Saya ada kerabat subhanallah, umur sekarang sudah mungkin mau 90. Tidak olahraga tapi tiap malam sholat malam, selalu baca Quran sebelum subuh. Orang beda-beda kan. Taib. Au Dajjal, atau kalau kalian pun tidak bertemu dengan 6 akan ketemu yang 7 namanya Dajjal. Fasyarun ghaibun syarru ghaibin yuntazar. Ini yang belum hadir, yang paling fitnah yang paling parah yang akan datang. Atau yang ke-7 awisa, itu yang ke-6 awisa'atu fasa'atu adha wa amar. Kalau kalian tidak bertemu dengan ini semua, kalian akan bertemu dengan apa? Hari kiamat. Dan hari kiamat lebih dahsyat. Lebih pedih, lebih dahsyat. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW mengingatkan untuk segera beramal soleh karena kita tidak tahu kapan ada penghalang yang datang menghampiri kita sehingga kita tidak bisa beramal soleh lagi. Mumpung ada kesempatan jangan tunda-tunda. Jangan bilang nanti. Kita nggak tahu nanti ada kesibukan lain, kita nggak tahu, tidak ada kata nanti kita bakalan meninggal dunia. Oleh karenanya kalau yang jadi masalah sekarang taswif, nantilah. Dalam bahasa Arab namanya taswif. Ini salah satu jebakan setan. Seorang berencana, kadang-kadang kita dengan orang berencana cerita indah, tapi dia nggak kerja-kerjain karena nanti. Dia pikir umurnya masih panjang, tahu-tahu meninggal dunia. Taib. Ini tadi yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga di antara perkara yang buat kita segera beramal soleh, mengingat fitnah yang bahaya. Betapa banyak orang gugur dalam fitnah. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kakit alil lail muzlim. Ya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan fa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'radid minad dunya qalil. Kata Nabi SAW, bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. Yang bisa saking dahsyatnya fitnah tersebut, kata Nabi, kakita al-lail muzlim, seperti potongan-potongan gelap malam yang sangat gulita, yang tidak, orang kalau sudah kena fitnah dia tidak bisa lihat, saking gelapnya. Itu fitnah yang sangat luar biasa, membuat orang tidak ngerti, ini salah, ini benar, ya, atau hawa nafsunya menutupinya sehingga dia lakukan apa yang tidak dia lakukan, saking besarnya fitnah tersebut. Sampai-sampai kata Nabi SAW, seorang lelaki di pagi hari masih mukmin, sorenya sudah kafir. Ya, dan sebaliknya ada yang sore masih kafir, pagi sudah beriman. Tapi ada yang wa yumsi mu'min yusbihu al-abdu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minin fayusbihu kafiran. Pagi dia muslim, sore dia kafir. Ada yang sore masih muslim, paginya dia sudah kafir. Kenapa terfitnah dengan dunia? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya qalil. Dia jual agamanya ya gara-gara secercah dunia yang sedikit. Fitnah bisa datang. Luar biasa. Oleh karenanya zaman orang nenek moyang kita tidak bertemu fitnah seperti kita di zaman sekarang. Fitnah tidak seperti zaman sekarang. Sekarang luar biasa. Fitnah apapun, syirik bisa diakses di mana-mana, syubhat diakses di mana-mana, syahwat bisa diakses kapan saja. Setiap orang memegang semua kunci fitnah ada di tangannya. Selama kuota masih ada, dia bisa mengakses seluruh fitnah yang ada di alam semesta ini. Ngeri. Zina dengan begitu mudahnya, murah meriah, ngeri. Judi dengan begitu mudahnya, ya. Mau nonton apa saja dia bisa nonton.
syubhat bisa dia akses, semuanya fitnah luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ya'ti zamanun, ya, akan datang suatu zaman, ya, yang disebut kata Nabi ayamu sabar, hari-hari di mana butuh kesabaran. Ya. Al-mutamassiku bidinihi al-qalqabid alal jamrah. Siapa yang berpegang dengan agamanya di zaman-zaman seperti itu seperti orang yang memegang bara api, karena fitnah yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa. Ya. Maka kita boleh bilang sungguh beruntung orang-orang yang mungkin meninggal dahulu, yang mereka tidak bertemu dengan fitnah seperti kita di sekarang ini. Saya ada kawan subhanallah, hafal Quran, kemudian dia terkena musibah, dia buta. Malah musibah bagi dia, ya. Siapa yang mau dikasih musibah untuk jadi buta? Tapi dengan dia buta, dia selamat dari banyak fitnah. Dia selamat dari banyak fitnah. Dia waktunya untuk murajaah, waktunya untuk mendengar kebaikan. Kita yang dikasih mata malah habiskan waktu untuk yang tidak. Oleh karenanya kalau ada kesempatan beramal soleh, segera beramal. Sebelum kita ditimpa dengan fitnah yang buat kita linglung, buat kita bingung, buat kita melupakan ilmu kita, membuat kita menerjang karena syahwat sudah mendominasi, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Dan banyak orang berguguran, banyak ikhwan, banyak. Tadinya ada orang berpegang teguh dengan syariat, tiba-tiba praktek riba. Tahu-tahu berpegang syariat, tahu-tahu muamalah korupsi. Dia nggak kuat. Sekarang dia boleh ngomong, ini haram. Ketika depan dia, sebenarnya masih ada sisi boleh sih. Masuk. Benar. Ini ngeri. Yang dulu dia warak, berubah. Kenapa? Fitnah. Kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, banyak utang orang tagih-tagih. Akhirnya berubah, fatwanya berubah. Terjebaklah dalam fitnah. Oleh karenanya, kalau kita lagi diselamatkan dari berbagai macam fitnah, jangan lupa kita beribadah. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Ibadah, banyak. Ya ikhwan, ibadah itu maksudnya bukan terbatas pada baca Quran, salat malam. Ibadah itu banyak, berbakti sama orang tua, ngurus anak-anak dengan niat ibadah, ajarin istri dengan niat apa? Ibadah, bantu tetangga dengan niat apa? Ibadah, bantu anak yatim. Punya kesibukan apapun yang kita lakukan. Jadi takmir masjid, ngurusi dakwah, ngurusi pengajian juga apa? Ibadah, ya. Berkata-kata yang baik adalah ibadah, senyum kepada sama kaum muslimin adalah ibadah. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Silaturahmi, telepon keluarga, jenguk kakak, jenguk adik, perhatian sama ponakan, ziarah jenguk ayah dan ibu. Banyak yang bisa kita lakukan. Tante, banyak, mau pintu silaturahmi aja banyak yang bisa kita lakukan. Menurut saya ibadah itu banyak. Membahagiakan kawan, ngobrol dengan kawan dengan nilai ibadah. Maka mumpung belum datang fitnah, maka lakukan. Kata Rasulullah, ingatkan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang gelap gulita membuat orang lupa dengan hakikat kebenaran. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat, hendaknya mengingat hakikat dunia yang sangat singkat. Dunia ini sangat singkat. Jangan kita merasa hidup lama, kita hidup sangat singkat. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama, fakhtalata bihi nabatul ard, fa asbaha hashiman tadhruhu riyah." Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia apa maksudnya? Kehidupan dunia seperti kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan air masuk ke dalam tanaman, maka tanaman tersebut tumbuh, menghijau. Setelah itu Allah berkata, fa asbaha hashiman, tiba-tiba menjadi rumput yang kering, tadhruhur riyah, yang ditiup oleh angin. Dia tidak bisa apa-apa, ditiup begitu saja oleh angin. Di sini kata Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dia berkata Allah menggunakan kata fa asbaha, yaitu lalu, dan fa menunjukkan urutan tapi tanpa jeda. Allah tidak mengatakan summa asbaha hashiman, kemudian menjadi rumput kering yang ditiup angin, tapi Allah mengatakan lalu, itu tiba-tiba, menunjukkan bahwasanya umur dunia hanyalah sebentar. Kita ini cuma sebentar, 60-70 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebentar. Taruhlah umur kita 100 tahun pun juga sangat sebentar. Apa bandingannya 100 tahun dengan akhirat yang miliaran, triliunan, bahkan abadi? Tidak ada bandingannya. Seperti nol. Seperti nol. Ya. Oleh karenanya, kalau kita ingat kehidupan ini cuma sebentar, harusnya kita fokus kepada akhirat, sehingga kita bersemangat untuk beramal soleh segera, karena kita tahu hidup kita tidak lama. Hidup kita tidak lama. Orang mengatakan zahratal hayatid dunya, seperti mawar yang wangi, yang indah. Dunia itu seperti mawar. Mawar itu memang indah, enak dipandang, aromanya wangi, tapi dia cepat layu. Cepat apa? Layu. Cepat segera sirna. Makanya dunia itu disebut dengan dunia. Disebut dunia secara bahasa diambil dari salah satu dari dua kata. Kalau dari dunu atau dani. Kalau dunu artinya dekat. Dunia itu diambil dari dunu, maksudnya dekat, segera hilang, segera sirna. Atau dani menunjukkan hina, rendah. Tapi kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kalian mendahulukan kehidupan ini daripada akhirat. Jadi kalau kita malas beribadah, ya kita cuma sebentar. Hidup cuma apa? Sebentar. Ayo, mumpung ada nafas, semangat. Apa sih yang bisa kita lakukan? Proyek akhirat kita, apa yang bisa kita lakukan? Saya ingin bangun istana megah di akhirat. Caranya bagaimana? Beramal soleh. Kemudian di antara yang buat kita semangat untuk beramal soleh, kita ingat, ini yang keberapa sekarang? Yang kelima. Bahwasanya amal soleh itulah yang menemani kita di alam barzah. Amal soleh yang kita lakukan itu akan menemani kita di alam barzah. Ketika kita dikubur, istri kita meninggalkan kita, anak-anak kita meninggalkan kita, teman-teman kita meninggalkan kita, enggak ada yang setia dikubur bersama kita. Kata istri kita hidup semati, ternyata tidak. Saya hidup, kamu mati maksudnya. Enggak ada. Dia tinggal. Mungkin setelah itu dia kawin lagi, wallahu alam. Meskipun waktu hidup dia janji tidak bakalan kawin lagi, tapi fitnah, bisa jadi dia kawin lagi. Terus dia ingat kita, ya udah dia lupa sama kita. Siapa yang setia menemani kita? Amal soleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalath, 3 perkara mengikuti mayat. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. 3 perkara mengikuti mayat, 2 balik, 1 tinggal. 3 tersebut adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya, anak istrinya akan tinggalkan dia. Jadi akan setia bersama dia. Bahkan di antara perkara yang menyakitkan, Allah menjadikan sang mayat bisa mendengar derap langkah suara kaki orang yang meninggalkan kuburan tersebut. Mulai orang ramai meninggalkan, dia dengar sampai habis suara tersebut, sehingga dia yakin dia sekarang sendiri. Betapa pilu dan betapa sedih ketika dia tahu bahwasanya istrinya meninggalkannya, anaknya meninggalkannya. Maluhu, hartanya, mungkin kalau dia punya budak, punya pembantu, dia punya mobil, dia diantar dengan mobil mewahnya, mobilnya pun meninggalkan dia, yang selama ini dia setengah mati beli mobil tidak dia pakai lagi, hanya untuk mengantar mayatnya, menggiring dia di kuburan, setelah itu balik semuanya. Tinggal yang tersisa adalah amal solehnya. Saya bacakan, ketika seorang dikubur maka amal solehnya pun datang. Kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, maka datanglah seorang lelaki dengan wajah yang tampan, hasanus thiyab, dengan pakaian yang indah, thayyibur rih, dengan aroma yang wangi. Fayaqul abshir billadhi yasurruk, dia berkata kepada sang mayat, bergembiralah engkau dengan yang akan menyenangkan engkau. Abshir biridwanin minallah, bergembiralah kau akan mendapatkan ridha Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, bergembiralah kau akan mendapatkan surga yang di situ ada kenikmatan yang abadi. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang dimana kau dijanjikan untukmu. Maka mayat ini berkata, orang soleh ini, wa anta fabasyarakallahu bi khairin, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhul yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Fayaqulu, perhatikan, kata orang yang tampan ini, yang indah ini, yang aromanya wangi, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah. Kata amal tersebut, demi Allah, saya tidak tahu engkau kecuali engkau segera cepat dalam ketaatan. Kata dia, ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah. Saya dulu tahu, demi Allah, kau selalu cepat dalam ketaatan. Makanya kalau ingin didatangi oleh teman yang baik, menemani kita di alam barzah, dalam kesendirian, dalam kegelapan, amal soleh.
Caranya segera dalam beramal saleh. Kan dia mengatakan, "Wa wallahi ma alimtuka illa kunta sarian fi taatillah. Batian fi maksiatillah." Saya dulu tahu engkau segera dalam beramal soleh dan kau sangat lambat untuk maksiat. Kau akan maksiat tapi kau tidak segera dalam maksiat. Meskipun kau terjerumus dalam apa maksiat, tapi kalau ketaatan kau segera. Fajazakallahu khairan, semoga Allah beri balasan kebaikan kepadamu. Subhanallah. Siapa yang ingin ditemani dengan teman yang indah, segeralah dalam beramal soleh. Ya. Saya sering sampaikan cerita ini dulu, ada kawan dokter ketika dia nemani saya waktu mengubur ibu saya meninggal ketika musim Covid. Saya bilang, "Makasih Dok, datang jauh-jauh panas." Kata dia, "Enggak Ustaz, ini bukan buat Ustaz, ini buat saya. Tidak ada capek. Karena begitu saya meninggal, saya yang akan merasakan sendiri," kata dia. Ini dokter ceramain Ustaz. Saya, luar biasa ini. Dia bilang begitu. Ya. Kalau saya meninggal, saya akan merasakan. Begitu saya masuk alam barzah, saya akan merasakan semua ini, keletihan ini menjadi apa? Kenikmatan. Ya. Oleh karenanya, kalau ingin nikmat, segera amal soleh. Kita yang merasakan, bukan orang lain. Kita berteliti untuk bersenang-senang kemudian. Ya. Taib. Yang berikutnya, agar kita rajin beramal soleh. Keberapa? 6. Tidak ada amal soleh yang kita bisa pastikan diterima. Oleh karenanya, kalau ini belum terima, coba yang lain. Ini belum terima, coba yang lain. Kita segera. Makanya Allah sebutkan ketika Allah sebut tentang orang-orang soleh dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Kata Allah ketika memuji orang bertakwa, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Allah puji, ya. Mereka takut kepada Allah, mereka beriman kepada ayat Allah, mereka tidak berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka beramal saleh, banyak beramal saleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara mereka banyak beramal saleh, hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut dikembalikan kepada Allah. Mereka tidak tahu amal mereka diterima atau tidak. Ketika turun ayat ini, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Mereka takut apakah mereka berzina, mencuri, minum khamar?" Kata Rasulullah, "Tidak ya Aisyah. Justru mereka ini bersedekah, mereka salat, mereka puasa, kemudian mereka takut amal mereka tidak diterima. Karena mereka takut amal mereka tidak diterima, ulaika yusari'una fil khairat, maka mereka cepat melakukan amal saleh. Karena mereka tahu mungkin ini tidak diterima, mungkin yang ini diterima. Ini diterima, mungkin yang itu yang diterima. Sehingga mereka semangat. Wa hum laha sabiqun, dan mereka bersegera dalam beramal saleh. Jadi kalau kita tidak tahu amal kita terima, kita semangat lagi yang lain, Bukan taruh, saya sudah bangun masjid, aman. Belum tentu masjidnya mau diterima, belum tentu. Ada stempel dari Allah enggak? Diterima? Belum tentu. Sehingga sebagian orang sudah bangun masjid, dia bangun masjid yang lain lagi. Saya kenal kawan, hobinya bangun masjid lagi. Kita sih hobi, cuma duit enggak ada. Mungkin ada yang bilang, "Ustaz, kalau saya punya uang seperti itu, saya juga hobi." Belum tentu. Kalau punya uang seperti dia, mungkin hobi kawin, bukan hobi bangun masjid. Belum tentu ya. Ini orang bangun masjid lagi, sekarang lagi pingin bangun masjid lagi, luar biasa. Hobinya bangun apa? Masjid. Yang tidak merasa saya sudah bangun pasti diterima, enggak. Orang-orang soleh itu beramal soleh banyak, tapi mereka khawatir belum tentu diterima. Karena mereka khawatir belum diterima, makanya mereka bersegera. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka bersegera di luar. Maka mereka ini yang Allah berkata, was-sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun, dan orang yang selalu di luar. Segera Allah sebutin mereka dengan was-sabiquna sabiqun, itu yang di luar, dahulu, cepat-cepatan. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga mereka tinggi. Baik, kalau kita tidak tahu amal kita diterima yang mana, maka bersegera melakukan ketaatan yang lain. Ini yang keberapa? Ya, sementara kita tahu dosa kita pasti dicatat. Dosa kita pasti dicatat enggak? Atau malaikat ada yang lupa tidak catat? Pasti dicatat.
Amal kita belum diterima, dosa kita pasti tercatat. Maka kita segera beramal soleh. Baik, sekarang yang berapa? Ketujuh. Di antara hal yang buat kita semangat beramal soleh, kita tahu bahwasanya masalah pahala itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau kasih pahala berapa, terserah Allah. Allah merahmati. Yang penting tugasmu melakukan sebab. Amal soleh apa saja lakukan. Karena bisa jadi yang anggap kita sepele ternyata yang bikin masuk surga. Maka jangan tunda-tunda. Ada pintu kebaikan lakukan. Sebagai contoh, ada amal soleh yang sepele ternyata bikin orang masuk surga. Amal soleh tersebut adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Amal soleh ini disebut oleh Nabi cabang keimanan paling rendah. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, cabang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi ini Rasulullah sedang berbicara tentang cabang keimanan yang paling rendah. Ternyata cabang keimanan yang rendah ini pernah membuat orang masuk surga. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seorang sedang berjalan, lelaki berjalan di jalan. Wajada gusna syaukin, dia melihat ada dahan yang ada durinya. Fa akhadahu, maka dia ambil, dia pindahkan dari jalan. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu, maka Allah balas kebaikannya. Allah Maha Asy-Syakur. Itu Asy-Syakur yaitu membalas sedikit dengan yang banyak. Namanya apa? Asy-Syakur. Sedikit dibalas dengan banyak. Amal dia sangat sedikit, sangat ringan. Ini cabang keimanan yang paling rendah. Tetapi ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gara-gara dia melakukan amal soleh yang dianggap apa? Sedikit. Kita nggak tahu urusan pahala, urusan Allah. Ya. Dan Allah tidak zalim. Ya. Berbeda kalau dosa sedikit Allah kasih adab yang banyak, ya kita boleh protes. Adapun amal sedikit Allah kasih pahala banyak, terserah Allah, jangan protes. Malah alhamdulillah. Kok banyak ya Allah? Harusnya sedikit dong. Bahlul. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra Rasulullah SAW bersabda, marra rajulun bi gusni syajaratin ala dhahri tariq. Seorang sedang berjalan di tengah jalan, tahu-tahu dia mendapati ada dahan yang menghalangi jalan. Faqala wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Bagaimana amal hatinya? Demi Allah saya akan menghilangkan gangguan ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Saya akan singkirkan ke samping. La unahhiyanna, itu saya singkirkan ke samping. La yu'dhil muslimin, jangan sampai dahan ini mengganggu kaum muslimin. Kata Nabi, faudkhilal jannah, dia pun masuk surga. Subhanallah. Gara amal yang sederhana. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'dhin nas. Sungguh aku melihat ada seorang berjalan-jalan senang-senang di surga. Kenapa? Sebab gara-gara satu sebab, yaitu dia melihat ketika dia jalan ada pohon yang mungkin panjang sehingga dahannya mengganggu jalan, maka dia potong pohon tersebut, dia hilangkan dari jalan sehingga tidak mengganggu kaum muslim. Ternyata dampaknya dia bersenang-senang, riwa-riwi di surga, ngalor ngidul ngetan ulon. Gara-gara sebuah dahan yang dia potong karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, dia berkata, qala, orang ini yang ketika dia lihat ada dahan di tengah jalan, dia berkata, la arfa'anna hadza la'alla Allah azza wa jalla yaghfiru li bihi. Saya akan hilangkan dahan ini, siapa tahu semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Ternyata benar Allah ampuni dosaku. Dan benar sabda Nabi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maksud saya, kalau kita ada amal soleh, segera lakukan. Meskipun dianggap sepele, jangan sepelekan. Urusan pahala, urusan siapa? Allah. Bahkan sedekah pun jangan sepelekan. Kata Rasulullah SAW, ya, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Ya, jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya sepenggal korma. Enggak tahu sepenggal korma kalau diberkahi oleh Allah jadi besar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang bersedekah dengan min kasbin halal, dengan hasil yang halal, kecuali Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian Allah besarkan. Kama yurabbi ahaduhum fuluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian ngurus kuda kecilnya. Orang Arab dahulu kalau punya kuda kecil dia perhatian lebih daripada onta. Kalau onta mungkin dibiarin dia bisa tumbuh sendiri. Ya. Tapi kalau kuda harus diperhatikan, dilatih larinya, sehingga perhatian terhadap kuda lebih daripada onta. Allah menjelaskan
kalau kalian bersedekah dengan hasil yang halal meskipun sedikit, maka Allah akan kembangkan sebagaimana salah seorang dari kalian ngurus kudanya, perhatian luar biasa. Bisa jadi besar tergantung niat, tergantung kondisi. Bisa jadi yang sedikit itu ternyata sekian persen dari hartamu. Kata Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sekeping dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini satu orang, dia punya harta cuma 2 dirham. Maka dia pilih yang terbaik di antara 2 keping dirham tersebut. Ini kepingnya lebih bagus, ini kurang bagus, maka dia bersedekah. Berarti dia sudah bersedekah 50% dari hartanya, setengah hartanya. Bahkan dia pilih keping yang terbaik. Sementara satunya mungkin punya jutaan dirham, dia ambil 100.000 dirham, enggak ada nilainya, dia sedekah. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang tadi 1 keping dirham. Oleh karenanya urusan pahala urusan siapa? Allah. Kalau ada buka pintu kebaikan depan kita, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Khalid bin Ma'dan berkata, "Idza fatahallahu laka baban min abwabil khair, falyusri ilaihi. Ya, fa innaka la tadri mata yughlaqu anka atau kama qala." Jika dibukakan bagimu pintu kebaikan, maka bersegeralah. Kau tidak tahu kapan ditutup bagimu pintu tersebut. Kita tunda-tunda, ternyata hilang kesempatan tersebut. Tidak terulang lagi kesempatan tersebut. Ada ketemu ikhwan kebetulan, senyum aja. Senyum, pahala tidak? Pahala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan meremehkan kebaikan apapun meskipun sekedar tersenyum. Bisa jadi senyumnya itu bisa bikin masuk surga. Senyum itu macam-macam, ada senyum fitnah, ada. Senyum munafik ada. Senyum mengejek juga ada. Ada senyum karena Allah. Senyum karena Allah. Ada senyum ada maunya, ada udang di balik rempelek, ada. Ada ternyata ini senyum karena Allah. Jangan remehkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Kita ada kemudian, kalau kita tergerak melakukan kebajikan, berarti Allah sedang kasih hidayah. Jangan tunda-tunda. Nanti kalau kita tunda, hidayah tersebut dicabut. Lihat orang lagi, oh, ada uang saya pengen kasih, nanti ajalah. 5 menit kemudian sudah pelit, enggak lah, enak aja. 5 menit hati berubah, hidayah sudah Allah cabut. Tadinya semangat jadi pelit mendadak. Atau kita punya uang mau sedekah, akhirnya kita nggak jadi, ternyata Allah kasih kesibukan yang lain. Ternyata anak sakit tiba-tiba, akhirnya buat beli obat. Ya. Akhirnya gini. Padahal tadi kalau kita sedekah mungkin anak nggak sakit. Kan jangan tunda-tunda. Ya. Kalau ada kesempatan beribadah, segera beribadah. Kapan kita terbetik? Lagi pingin baca Quran, baca aja. Lagi di bis, lagi di pesawat. Jangan malu-malu, baca aja. Mau pramugari lewat, biarin aja. Emang dia lihat gua, dia pun nggak lihat gua, cuek aja. Emang siapa sih dilihat-liatin, cuek aja. Enggak usah malu-malu. Kadang kita mau beramal soleh malu. Orang maksiat aja enggak malu-malu, kita beramal soleh kenapa malu? Enggak usah malu. Lagi hati, lagi dapat hidayah, pengen baca Quran, baca. Lagi di rumah teman tiba-tiba pengen sholat duha, pengen sekali. Aduh, enggak enak nanti dibilang riya. Jangan ditakut aja. Ada ini, Allahu Akbar, cuek aja. Tobat nih ya, biar aja. Jangan tunda-tunda. Lagi di mobil, lagi tiba-tiba pengen zikir aja. Astagfirullah. Semalam ngapain aja? Astagfirullah. Jangan suudzon. Nasihati. Jadi kapan saja kita ada kepingin beribadah, jangan pernah tunda. Berarti Allah sedang kasih hidayah. Kalau enggak Allah cabut, kita bisa berubah. Kalau kebiasaan Allah kasih hidayah kita kerjakan, Allah kasih hidayah terus. Tapi kalau hidayah kita tolak, lama-lama hidayah nggak dikasih. Ya, lama-lama hidayah nggak dikasih. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh. Sekecil apapun kita bilang urusan pahala, urusan siapa? Allah. Dan Allah Asy-Syakur, maha membalas sedikit dengan yang banyak. Yang terakhir, agar kita semangat beramal soleh, ingat surga itu bertingkat-tingkat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, an-najatu minan nar bimaghfiratillah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Kalau Allah tidak ampuni, kita semua masuk neraka. Wa dukhulul jannah birahmatillah. Masuk surga karena kasih sayang Allah. Amal kita enggak mampu untuk buat kita masuk surga, tapi Allah sayang sama kita. Tetapi waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Tetapi pembagian level-level di surga dan derajat-derajat dengan amal soleh, karena Allah Maha Adil. Semuanya masuk surga karena rahmat Allah, tapi ketika bagian level-level surga, lihat amalnya. Yang amal solehnya banyak tidak sama dengan amalnya solehnya sedikit. Kita di dunia nggak bisa nyaingi orang. Dia kaya, sudah punya mobil Lexus, mana kita bisa beli? Sampai mati kerja pun cuma bisa beli Innova. Itu pun Innova bekas tahun 2001.
Nah, dia udah beli Lexus, sudah beli apa? Fortuner murah, yang mahal. Yang mahal udah beli semua. Kita gimana nyaingi? Nggak bakalan bisa nyaingi. Nggak bakalan bisa nyaingi. Saya kemarin sempat masuk rumah mewah sekali. Saya tidak pernah masuk rumah semewah itu. Seumur hidup saya. Saya baru masuk rumah mewah sekali. 4 tingkat. Kemudian inilah anulah, akses bagus, indah, tenang, dingin, sejuk. Pemandangan di depannya ada lapangan golf, kemudian pemandangan kota. Wah, saya bilang ini bahaya ke sini. Mau nyaingi pingin rumah, mungkin sampai mati belum tentu punya rumah seperti itu. Ngapain? Sudah kita pingin istana di surga. Saingi dengan di surga. Kalau kita lihat orang kaya, kok kaya di sini di surga belum tentu lah. Sana urus mobilmu, kita baca Quran. Belum tentu. Ya, mau saingi dunia nggak bakalan bisa. Bahkan gimana kita modal gini, wajah pas-pasan, duit pas-pasan, teman juga nggak ada, masih sales, masih jualan gorengan, gimana mau nyanyi? Secara logika susah. Tapi beda, jualan gorengan sambil baca Quran. Boleh kau punya mobil mewah, boleh. Alam barzah belum tentu. Jangan ujub. Jadi bukan cuma sebentar. Yang berikut ini kehidupan yang lebih panjang. Maka ya semangat. Surga itu tidak satu level, bertingkat-tingkat. Buah tidak satu level, istana tidak satu level, apalagi bidadari tidak satu level. Ya, bagaimana bisa meraih dengan banyak amal soleh? Berikan nasihat buat saya pribadi, jangan tunda-tunda amal soleh. Bisa kita lakukan apapun. Jangan, dan amal soleh tadi banyak, ingat ya. Bukan cuma baca Quran aja, bukan zikir, banyak. Mau zikir, baca Quran, mau berbuat sama orang, mau senyum sama orang, mau kasih nasihat orang, masukkan kebahagiaan, mau telepon istri, mau telepon anak, mau telepon ibu, mau telepon ayah, mau telepon kakak, tante, apa saja yang bisa kita lakukan. Sama tetangga kita ramah, kirim kue sama dia, senyum sama dia, nasihat kata-kata baik, banyak amal soleh. Demikian saja yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Antum belum makan siang kan? Kan? Saya juga belum makan siang. Jadi yang semakin banyak tanya, menunda kita makan siang ya. Tapi pertanyaannya mana?